Dalam balutan ketegangan politik dan dugaan kecurangan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU bersiap menghadapi sengketa hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Apa yang terjadi selanjutnya? KPU telah membentuk tim hukum untuk menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum PHPU 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tim ini terdiri akan tim internal di jajaran KPU dan tingkat pusat sampai kabupaten kota dan tim eksternal yaitu kuasa hukum atau lawyer. KPU melakukan persiapan sedari awal dalam menghadapi PHPU dengan menyiapkan tim internal dan eksternal. KPU akan mengumumkan hasil resmi rekapitulasi suara pemilu 2024 pada 20 Maret 2024. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi atau MK pun akan membuka gugatan sengketa hasil pemilu 2024 dan menyidangkannya. Jangka waktu pengajuan permohonan ke MK untuk sengketa hasil pemilu presiden paling lama 3 hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU. Meski dirasa tak masuk akal menyidangkan dan memutuskan sengketa hasil pemilu yang kompleks dengan dugaan kecurangan hanya dengan waktu 14 hari, Ketua MK Suhartoyo menegaskan tetap yakin bisa bekerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah memastikan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ko-Kapten Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin, Sudirman Said, juga mengatakan timnya tengah bekerja menyiapkan hal teknis untuk mengajukan perkara dugaan kecurangan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, instruksi juga telah diberikan ke saksi pasangan Anies Muhaimin di seluruh wilayah Indonesia untuk menolak hasil pemilu 2024. KPU juga menyusun standar operasional prosedur atau SOP internal untuk manajemen penanganan perkara sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. KPU juga menyiapkan skema penanganan PHPU di MK dengan melakukan gelar perkara terhadap permohonan diajukan oleh pemohon. Identifikasi juga dilakukan mulai dari tempat pemungutan suara bila ada laporan mengenai permasalahan. Berikut adalah beberapa dugaan kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 di Indonesia. Pertama, logistik surat suara. Terdapat laporan bahwa banyak surat suara yang sudah tercoblos, tertukar, dan hilang. Yang kedua, kotak suara. Ada laporan bahwa beberapa kotak suara tidak tersegel. Yang ketiga adalah pelaksanaan pemungutan suara. Beberapa tempat pemungutan suara atau TPS dilaporkan terlambat dimulai dan tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Keempat, kelebihan dan kekurangan surat suara. Sejumlah kelebihan surat suara dan surat suara rusak dibakar saat pemusnahan. Yang kelima, manipulasi suara. Terdapat dugaan manipulasi suara dan penggunaan fasilitas negara oleh kandidat. Yang keenam adalah politik uang. Praktik politik uang juga menjadi salah satu bentuk dugaan kecurangan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu telah menanggapi dugaan-dugaan ini dan berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan kecurangan yang masuk. Namun beberapa pihak merasa bahwa respon dan tindakan dari Bawaslu terhadap dugaan kecurangan ini masih sangat lamban. Dan berikut adalah reaksi dari KPU dan Bawaslu terhadap dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merespon anggota KPU RI Idam Holik berharap semua permasalahan terkait pemilu sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. KPU menegaskan apabila terdapat kesalahan perhitungan suara di pemilu 2024 akan ditelusuri satu persatu. Ketiga, KPU menjelaskan bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilu akan ditangani oleh lembaga pengawas dan pengadil lainnya. Sementara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memberi tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja mempersilahkan apabila DPR akan menggulirkan hak angket berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu 2024. Yang kedua, Bawaslu menyatakan telah melakukan verifikasi ke tingkat bawah terkait dugaan penggelembungan suara PSI dan dugaan tersebut tidak terbukti. Kedua lembaga ini berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan kecurangan yang masuk dan berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan surat suara.